Hold on, Rome. Hold on. Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi para netizen, di video kali ini saya akan mendongeng seri kedua dari Fast and Furious yang berjudul Too Fast, Too Furious tahun 2003. Film ini disutradarai oleh John Singleton dan dibintangi oleh mendiang Paul Walker, Tris Gibson, Eva Mendes, dan masih banyak aktor keren lainnya. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film pertamanya, bisa nonton bisa nonton terlebih dahulu. Link ada di pojok kanan atas video atau di playlist yang sudah saya buat dengan judul Fast and Furious. Jadi film keduanya ini mengisahkan pelarian Brian O'Connor setelah membantu Dominic lolos dari kejaran polisi. Namun di tengah pelariannya, ia malah ditugaskan kembali oleh atasannya untuk menemukan bandar narkoba paling berbahaya di Miami. Gimana kisah selanjutnya? Berhasilkah Brian menyelesaikan tugasnya? Daripada penasaran, yuk mari kita simak alur ceritanya. Sebelum masuk ke Too Fast, Too Furious, kita mengintip film singkat dari Turbocharged Prelude to Too Fast, Too Furious, di mana setelah kejadian di akhir film pertamanya, Brian keluar dari anggota kepolisian dan diburu oleh anggota FBI karena telah membantu Dominic alias perampok melarikan diri dari tangkapannya. Brian kemudian melarikan diri ke berbagai wilayah dan mulai menyukai balap mobil setelah diajari keplak-keplak kopling oleh Dominic. Selama pelariannya, Brian membeli mobil bekas Nissan Skyline R34 dan memodifikasinya sedemikian rupa untuk balap liar. Brian lalu memutuskan pergi ke Miami dan menetap di sana, di mana ia berteman dengan Ted Parker yang merupakan mantan pembalap jalanan dan seorang ahli mesin bernama Jimmy. Dan dari sinilah cerita Too Fast, Too Furious dimulai. Pada suatu malam, Ted Parker mengadakan sebuah balapan liar dengan 3 peserta, yaitu Suki, Slapjack, dan Julius. Tapi karena kurang rame, Ted pun menghubungi Brian untuk bergabung menjadi peserta keempat. You got 4 minutes, man. Singkat cerita, setelah Brian tiba, mereka menjuluki Brian sebagai peluru karena kemampuannya dalam balapan sangat lincah. Balapan pun dimulai dengan Jack mengambil posisi paling depan, sedangkan Brian berada di belakangnya. Dengan teknik barunya, yaitu dupak-dupak pedal gas, Brian akhirnya mampu menyelip Jack saat di tikungan. Ketika rute kembali ke titik start, Ted sengaja membuka jembatannya dan para peserta diharuskan melewati jembatan tersebut. Setelah melewati jembatan, balapan ini akhirnya dimenangkan oleh Brian, sedangkan Suki mengambil alih posisi kedua karena Jack dan Julius tertinggal di belakang mereka. Setelah mendapatkan uang dari taruhan, Brian bertemu seorang wanita cantik bernama Monica. Namun sebelum berkenalan dengan Monica, puluhan agen bea cukai AS tiba-tiba datang untuk menangkap Brian. Brian mencoba melarikan diri dengan mobilnya, tetapi agen tersebut menembakkan alat pengacu listrik ke mobil Brian yang mengakibatkan mesin Skyline mengalami penurunan torsi. Brian kemudian ditangkap dan dibawa ke hadapan agen khusus Belkins, di mana mereka menjelaskan kalau seorang bernama Karyat Veron memiliki bisnis narkoba dengan kedok jual beli ikan cupang di Miami. Maka dari itu, pihak bea cukai dan FBI mengajak Brian untuk membuat kesepakatan. Jika Brian bergabung dalam misi ini, maka catatan kriminal Brian akan dihapus.
Karena lelah menjadi buronan, Brian pun setuju asalkan ia bisa memilih rekannya sendiri. Roman Pierce. Brian dan Belkin lalu pergi ke Barstow, California untuk menemui orang pilihan Brian. Orang tersebut adalah Roman Pierce yang merupakan teman masa kecil Brian sekaligus seorang tahanan rumah. Sebelum berbicara, Roman dan Brian berkelahi karena masa lalu mereka, di mana dulu Roman sering melakukan kriminal seperti maling pangsit dan mobil. Sedangkan Brian sengaja menangkap Roman agar mendapatkan efek jera. Ketiganya lalu pergi ke suatu tempat untuk membahas misi tersebut. Selain Brian dan Roman, ada satu lagi agen bea cukai yang sudah lama mematai-matai Veron. Ia adalah Monica. Monica juga bahkan berhasil mengambil hati Veron dan tinggal di rumahnya selama berbulan-bulan. Monica menjelaskan kalau saat ini Veron sedang mencari seorang pengemudi handal. Oleh karena itu, Monica sengaja mendaftarkan Brian dan Roman sebagai peserta seleksi Veron. Keduanya kemudian diberi 2 mobil. Brian mendapatkan Mitsubishi Lancer Evolution 7, sedangkan Roman mendapatkan Mitsubishi Eclipse Spider. Singkat cerita, setibanya di kediaman Veron, mereka bertemu peserta lain seperti Darden dan Corby yang ingin bekerja dengan Veron. Veron menjelaskan perlombaan yang ia adakan, di mana para peserta harus mengambil paket di dalam mobil Ferrari-nya yang disita di sebuah dermaga. Dan siapa yang berhasil kembali dengan paket itu, maka ia akan bekerja dengan Veron. Perlombaan pun dimulai, di mana Brian dan Roman menunjukkan skill-skill mengemudinya di jalanan. Keduanya akhirnya berhasil mencapai dermaga lebih dulu dan menemukan mobil Ferrari yang dimaksud. Namun setelah Brian dan Roman mendapatkan paketnya, tiba-tiba agen bea cukai Markham datang. Roman yang panik pun menembaki Markham, kemudian pergi kembali ke rumah Veron bersama Brian. Setibanya di sana, Brian dan Roman terkejut karena paket itu ternyata hanya berisi rokok cerutu. Namun Veron menjelaskan bahwa intinya ia akan menawarkan keduanya pekerjaan mengantarkan paket ke suatu tempat dengan upah sebesar $100.000 per orang. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, Veron menyuruh mereka untuk bertemu di sebuah klub nanti malam. Brian dan Roman kemudian pergi ke bengkel Tats dan meminta Jimmy untuk memeriksa mobilnya. Jimmy lalu menemukan mobil Brian dan Roman memiliki chip GPS yang susah untuk dilepas. Dari sini, Brian sadar bahwa agen Markham telah memasang GPS di mobilnya, sehingga ia bisa melacak Brian jika sewaktu Brian ingin kabur. Di saat itu juga, Brian melihat 2 anak buah Veron bernama Enrique dan Roberto yang memantau mereka di pinggir jalan. Roman lalu mengganggu 2 anak buah tersebut dengan berpura-pura membersihkan kaca mobil mereka, setelah itu membakarnya dengan korek. Brian dan Roman kemudian pergi menemui agen Belkins dan Markham di bangunan kosong, di mana Markham menegur Brian karena mengira keduanya mencoba melarikan diri saat di dermaga. Tapi Brian menjelaskan kalau aksi Markham sebelumnya justru hampir membongkar penyamaran mereka. Brian lalu membahas tentang pekerjaan yang ditawarkan Veron dan menurut Belkins hal ini cukup baik karena mempermudah penangkapan Veron. Agar Markham tidak mengulangi kesalahannya lagi, Brian pun meminta Tats mencarikan 2 mobil yang tidak bisa dilacak. Tapi karena mereka tidak punya cukup uang, jadi Tats pun mengatur balapan dengan 2 orang pembalap, yaitu Darden dan Corby. Dalam aksi balapannya,
Brian dan Roman berhasil memenangkan mobil Yenko Camaro tahun 1969 dan Challenger RT tahun 1970-an. Keduanya lalu pergi ke klub malam untuk menemui Veron. Setelah bertemu, Veron membawa mereka ke ruang VIP dan memperkenalkan Brian ke seorang polisi Miami bernama Whitworth. Sebelumnya, Whitworth memang bekerja untuk Veron, namun ia berhenti karena tidak dibayar oleh Veron. Tapi kali ini Veron memaksa Whitworth untuk melakukan satu tugas lagi, yaitu minta para polisi agar menjauh dari Brian dan Roman sehingga keduanya bisa mengirim paket tanpa tertangkap. Hal tersebut tentu saja langsung ditolak oleh Whitworth. Veron yang emosian lalu mengancamnya dengan menutup seekor tikus dengan ember tepat di atas perutnya. Setelah itu, ia memanaskan ember tersebut dengan las karbit sehingga tikus di dalamnya akan mencari jalan keluar dengan menggerogoti perut Whitmore. Karena tak kuat nahan sakit, Whitworth pun akhirnya setuju untuk melakukan tugas dari Veron. Brian dan Roman kemudian kembali ke bengkel Ted untuk beristirahat. Singkat cerita, pagi harinya, Brian dikagetkan dengan munculnya Monica di kamarnya. Monica mengungkapkan ke Brian kalau Veron menyuruh anak buahnya untuk membunuh Brian sekaligus Roman setelah keduanya melakukan tugas mengirimkan paket. Tepat di saat itu juga, Enrique dan Roberto muncul untuk mencari Monica. Namun Roman dan Brian mengulur waktu dengan mengalihkan mereka. Monica akhirnya berhasil kabur dari tempat itu tepat saat Enrique masuk ke dalam. Sebelum melakukan tugasnya, Brian dan Roman kembali menemui Belkins dan Markham. Brian memberitahu kalau sebelumnya Monica datang dan mengatakan kalau Veron akan menunggu mereka di landasan udara di Northwood and Viewene. Markham pun merangkai rencananya untuk menyergap Veron di landasan saat Brian dan Roman menyerahkan paketnya. Meskipun keselamatannya sudah dijamin oleh Markham, tapi Brian masih belum puas dan minta bantuan ke Ted, Jimmy, dan yang lainnya untuk membuat sebuah rencana. Di pagi harinya, tugas dari Veron pun mulai dijalankan. Para agen FBI dan polisi juga mulai bersiap sambil memantau jalanan. Begitu pula dengan Brian, Roman, Enrique, dan Roberto. Mereka menuju ke sebuah rumah untuk mengambil paket, yang ternyata paket itu adalah uang yang jumlahnya sangat banyak, sampai 6 tas minggat penuh. Di waktu yang sama, Whitworth mengerahkan unit polisi lokalnya ke jalanan untuk menangkap Brian dan Roman. Begitu pula dengan pasukan Belkin yang mengintai dari helikopter. Selama pengejaran, polisi lokal menembakkan alat pengacu listrik ke mobil Brian yang membuat mesin mobil Brian mati secara bertahap. Dengan nekat, Brian kemudian merembet ke samping lalu melepaskan alat tersebut dan melemparkannya ke arah mobil polisi. Alhasil, para polisi pun hilang kendali dan memberi Brian serta Roman sedikit waktu untuk kabur. Saat para polisi kembali mengejar mereka, Brian dan Roman memancing para polisi agar mengikutinya ke sebuah gudang logistik. Tapi ketika polisi mengepung gudang tersebut, mereka tidak menemukan jejak dari mobil keduanya. Di saat itulah, puluhan mobil muncul yang dikendarai para pembalap untuk mengalihkan para polisi. Sedangkan Brian dan Roman berhasil menyelinap pergi melanjutkan misi mereka. Dari pantauan udara, para polisi menemukan kembali mobil Brian dan juga Roman. Namun saat mereka memojokkannya ke pantai, ternyata itu adalah Ted dan Suki. Sementara Brian dan Roman melarikan diri menggunakan mobil Yenko dan Challenger-nya. Setelah terbebas dari kejaran para polisi lokal, keduanya berpencar untuk melanjutkan rencana mereka berikutnya dan akan bertemu di tempat yang sudah ditentukan. Dengan mesin barunya, Roman sengaja melemparkan Roberto dengan kursi pelontar. Setelah itu, ia pergi ke tempat yang ditentukan oleh Brian. Sedangkan di landasan, Markham dan pasukannya mulai menyergap sebuah mobil di landasan Northwood. Namun di sana mereka tak menemukan Veron maupun Monica
dan sudah pasti ia merupakan jebakan yang dibuat oleh Veron. Di sisi lain, Enrique mengarahkan Brian agar tidak ke landasan Northward, melainkan ke sebuah dermaga kapal Torpon Point. Brian pun langsung menghubungi Roman agar menjemputnya di sana. Sesampainya di Tarpon Point, Brian dihadapkan dengan Veron yang baru saja mengetahui fakta kalau Monica adalah agen bea cukai. Hal itu diketahui karena Veron mengatakan rencananya untuk kabur melalui landasan Northward hanya ke Monica saja. Dan dari situlah Veron tahu kalau Monica adalah mata-mata. Veron lalu membawa Monica serta paket uang yang dibawa Brian ke kapalnya, sedangkan Brian dibawa Enrique untuk dihabisi. Namun sebelum hal itu terjadi, Roman datang menyelamatkan Brian dan menjatuhkan Enrique. Brian serta Roman lalu mengejar Veron menggunakan mobilnya. Dengan teknik keplak-plak kopling, Brian sengaja melewati tanjakan dan kemudian mendarat di kapal Veron. Saat Brian dan Roman mulai tersadar, Veron datang sambil membawa senapan. Sebelum Veron menembak Brian, Brian lebih dulu menembak Veron, kemudian disusul dengan Monica yang merebut senapannya. Brian dan Roman kini lega karena misinya telah berhasil. Tak lama kemudian, Markham, Belkin, dan polisi lainnya datang menangkap Veron. Mereka juga menepati janjinya untuk membersihkan catatan kriminal mereka berdua. Polisi juga menyita 3 koper uang yang dibawa oleh Veron. Namun tanpa diketahui oleh polisi, Roman ternyata diam-diam menyimpan 3 koper lainnya di dalam mobil. Hal ini membuat Roman dan Brian menjadi kaya dan bisa membeli mobil baru lagi, dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Too Fast Too Furious. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, kita tahu bahwa kalian tidak tahu. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.